Halo, selamat pagi semua ya, teman sahabat petani. Pada kesempatan pagi ini kita lagi di kebun Alpocate Farm, yang mana saya akan berbagi cerita tentang keadaan alpukat yang lagi daunnya rontok ya. Maksud saya itu daunnya ini ya sebagian termakan oleh ulat. Saya perhatikan di bawah ya teman-teman ya. Coba ini kotoran ya, ini kotoran dari ulat pemakan daun ya. Ini ya. Jadi kayak ini kotorannya ya, ini kayak biji-bijian tadi. Jadi setelah saya perhatikan daunnya pada hilang, rupanya ada beberapa ulat ini ya. Ini ya. Ini kalau biasa dinamakan ya ulat keket ya. Ini ulat keket. Ini satu ulat keketnya. Ini lagi satu ya. Satu pohon ini ada dua. Ini lagi satu. Ada tiga. Coba kamera. Ini ya, semoga terlihat jelas ya. Ini ciri ulat ini ya, dia ini cengkraman, dia punya kaki ini kuat ya, jadi lengket. Kalau kita coba lepas ya, lengket deh ini. Tentu ini ulat tidak berbahaya ya, karena dia tidak berbulu ya, tidak berbahaya, jadi tidak masalah. Ini kita lepas saja nanti kita. Maksud saya tidak berbahaya itu karena ada juga ulat yang berbulu itu. Biasanya kalau kena kulit kita bisa alergi. Kalau ini enggak ya. Ini kalau bahasa ilmiahnya ya, bahasa latinnya itu ini sejenis Agrius convolvulus ya. Jadi bahasa ilmiahnya ya, bahasa latinnya itu ini sejenis ulat ya. Coba kamera di sini ya. Ini ya. Ini semoga jelas ya. Ini oke. Jadi ini nanti akan kita lepaskan cengkeramannya dari dahan ini ya, sehingga dia tidak lagi menggerogoti atau memakan daun muda ya. Jadi tujuannya ini daun muda ya. Ini pada daun muda kan, ini awalnya ini muda. Ini dia akan mengejar daun muda ini. Seperti itu. Ini akan naik ke atas mengejar daun yang ini. Seperti itu. Jadi ini ulat keket ya, yang bahasa ilmiahnya itu ini tergolong ulat ini ya teman-teman ya, ulat bahasa latinnya itu Agrius ya, bahasa ilmiahnya Agrius convolvulus ya. Ini tidak berbahaya ya teman-teman ya, tidak berbahaya. Ini hanya lengket. Saya coba lepaskan ya. Saya coba lepaskan dari cengkeraman. Ini ya sangat kuat ya, lengket. Ya. Jadi tidak apa dipegang. Ini ya. Ini satu ya. Ini juga saya lepas ya. Ini sangat kuat ya, cengkeramannya kuat nih. Kita mau hati-hati dulu ya. Kita tarik-tarik nanti dia ini dia punya badan bisa terkelupas. Ini sangat kuat cengkeramannya ini ya. Ini memang biasa di tanaman alpukat ya. Kalau kita sering-sering monitoring ya, kita tahu ya jenis serangga-serangga apa yang ada di kebun kita. Ini lagi satu, coba kamera.
Ini ada 3 ekor ya, ada 3. Jadi kita susah membedakan yang mana kepala, yang mana ekor ya. Kalau kita lihat sepintas, ini saya akan jelaskan, ini kepalanya ya, ini ekornya ya. Jadi hampir-hampir mirip ya, kepala dengan ekor. Ini kita diamkan dulu, hanya saya tidak bawa kantong ya. Ini nanti akan kita kubur, karena di sini zat hijau daun banyak ya. Ini otomatis ada ya sedikit banyak ada unsur hara ya. Nanti akan kita jadikan pupuk ya di perakaran ini ya, walaupun dia 2 ekor ya. Karena ini juga tadinya dia mendapatkan makanan dari dedaunan. Kita tahu dedaunan juga jatuh akan menjadi makanan secara tidak langsung, jadi makanan juga oleh tanaman itu, bukan saja alpukat ya. Sebelumnya kita juga udah jelaskan ya, karena tanaman itu udah memang diciptakan dia bisa menghidupi dirinya sendiri dengan cara dia menghidupi dirinya sendiri itu dengan cara dijatuhkannya daunnya ya. Contoh seperti ini ya, dijatuhkannya daunnya ini ya. Otomatis itulah yang menjadi makanan dia ya. Ini geli ya, jadi saya buang ini geli, jadi saya buang ini. Nanti akan kita ya. Terus coba kamera posisi sini biar lebih jelas ya, tidak melawan sinar ya. Terus yang mau saya jelaskan ini ya, tadi kita sampai di mana ya? Karena saya tadi geli ya, karena dia punya kaki mencengkram ya. Karena cengkramannya ini lumayan kuat ya. Dia ini tidak menimbulkan gatal ya, karena kalau tidak berbulu ya. Jadi kalau kena di kulit tidak berbulu ya, jadi tidak menimbulkan alergi. Seperti itu. Terus seperti itulah ya, tanaman ya, termasuk alpukat ini diciptakan ya. Semua tanaman itu bisa untuk menghidupi dirinya sendiri dengan catatan, karena di dalam tanah sekitar sini memang udah ada nutrisi unsur hara yang terkandung. Di samping itu juga dia merontokkan, menjatuhkan ranting atau dedaunannya, dahannya juga menjadi makanan untuk dirinya sendiri. Ini juga kotoran ulat ini banyak ini ya, kotoran ulat ya. Ini kotoran ulat ini ya, otomatis juga akan menjadi organik ya, menjadi organik untuk kelangsungan dia untuk tumbuh berkembang ya. Karena ini tanaman yang sifatnya kita budidayakan, tentu kita harus berdaya upaya. Tentu kita harus perlu menambahkan dengan tambahan ya, makanan tambahan, asupan dari luar, termasuk ya pupuk makro primer itu ada di NPK, dan pupuk makro sekunder itu termasuk ya kalsium, CaO, besi, Fe ya, Mg magnesium, Al aluminium, baron, S ya, B baron, S sulfur ya. Itulah yang tergolong pupuk makro sekunder, diperlukan tapi tidak prioritas ya, seperti itu ya. Perlu kita tambahkan karena kita ini tanaman yang kita budidayakan. Sehingga perlu perhatian ya, perlu perhatian dan perlu perawatan yang periodik ya. Itu ya, kita menganalogikan ya, tanaman yang sifatnya unggul atau premium ya. Tanaman yang sifatnya unggul atau premium itu, kadang saya bilang premium ya, karena dia unggul ya, karena dia sambung pucuk. Kita bisa garansi atau kita target kurang lebih 2-3 tahun dia udah bisa berproduksi. Itu tentu untuk mencapai di situ
walaupun kita tahu dia diciptakan udah bisa untuk melangsungkan kehidupannya sendiri tanpa kita beri asupan nutrisi tambahan ya, unsur-unsur dari luar, tapi kita tidak akan bisa mentarget kapan dia bisa berproduksi masuk fase generatif. Nah, seperti itu ya. Jadi yang saya maksud, kita analogikan dengan ini peliharaan ya. Nah, contoh ya. Ini maaf ya. saya analogikan dengan peliharaan ayam daging ya, ayam putih. Nah, kalau kita di sini nyebutnya ayam putih. Ayam putih itu kita tahu semuanya, jenis ayam itu makanan utamanya adalah biji-bijian ya, makanan utama ya. Adapun makanan tambahannya kan ya seperti dedaunan lain sebagainya kan. Kita belilah ayam sekarang, kita kasih di situ makanan yang enak-enak kan, biji jagung, biji padi, ya mungkin beras dan sisa-sisa nasi lainnya. Ayam putih, kita bercerita ayam putih ya. Apakah bisa kita mencapai target ya? Mungkin 1,5 bulan atau 2 bulan beratnya apakah akan tercapai 2 kilo ke atas atau ya kurang lebih ya. Kalau kita secara makanan kita berikan makanan yang sifatnya praktis ya, seperti ayam kampung, ayam peliharaan biasa ya, otomatis tidak akan tercapai target-target ya. Kita otomatis mentarget ini 1,5 bulan atau 2 bulan udah harus beratnya 2 atau 3 kilo. Demikian juga ini yang berupa tanaman yang kita budidayakan ya, termasuk alpukat premium, alpukat unggul itu. Kita tidak bisa mengandalkan makanan yang ada di dalam tanah ini ya. Tentu kita harus tetap mendatangkan dari luar ya, berupa NPK ya, yang unsur makro tadi ya, unsur yang untuk tambahannya, dan unsur makro sekunder. Nah, seperti itu ya. Jadi barulah kita bisa berbicara ya. Kita bisa berbicara bahwa 2-3 tahun itu dia akan masuk fase generatif. Artinya ada kontinuitas, ada periodik ya, pemupukan. Ada kontinuitas, ada periodik pemupukan. Apalagi dia baru habis tanam itu ya, paling tidak kita lakukan pemupukan itu ya paling tidak 2 minggu sekali. Ya, begitu kita tanam ya, 1 minggu kemudiannya kita pupuk. Kan tidak banyak pupuk. Karena ini kita jelaskan ya teman-teman ya. Ini kita jelaskan. Ada sebagian yang bertanya bagaimana cara pemupukan, bagaimana cara perawatan itu. Jadi pada kesempatan ini saya sekalian juga menjelaskan ya. Menjelaskan yang kita udah lalui dan kita lakukan di kebun Alpukat Farm itu. Begitu kita tanam ya, nanti prosesnya 1 minggu atau 10 hari barulah kita masukkanlah di situ pupuk. Nah, ini cara saya ya. TA itu ya, kohe ayam ya. Ini kebetulan saya pakai kohe ayam petelur ya. Itu kita masukkan kita tambahkan di atas ya, atas bedengan yang udah kita bikin. Jadi jangan juga ditaruh langsung di pangkal batang ya. Ini organiknya. Untuk pupuk ya, pupuk makro primer dan makro sekunder tadi, NPK dan yang saya sebutkan tadi ya, yang lain-lain itu boleh saja secara ya, tidak terlalu banyak ya. Untuk makro sekundernya nanti kita baru main makro sekunder itu udah memasuki fase generatif lah ya, untuk menjaga kerontokan, untuk mengisi ya sel-sel buah lain sebagainya itu. Ini berbicara tentang perawatan ya, berbicara tentang perawatan tadi ya. Saya tadi menyampaikan setelah tanam 10 hari ya kita aplikasi lah. Kalau baiknya ya, sebaiknya kita perbanyak unsur nitrogen, karena kita tahu nitrogen itu untuk memacu pertumbuhan. Karena kita baru tanam, otomatis kan kita menginginkan pertumbuhannya cepat. Nitrogen itu, maaf menyebut merek ya, ada di Cantik ya.
Ya di urea juga ada, tapi kan mungkin jarang juga kita pakai urea langsung gitu ya untuk tanaman seperti budidaya alpukat lain sebagainya. Itu sebaiknya kita cari nitrogen yang ramah ya, ada juga unsur kalsiumnya di situ ya, unsur kalsium ya. Jadi teman-teman juga harus tahu ya, bisa bedakan yang mana kalium, yang mana kalsium, karena penyebutannya hampir sama. Kalau dia kalium itu pupuk tunggalnya itu KCl, ya. Kalau kalsium ya penyebutannya itu rumus kimianya itu CaCO ya, kalsium dioksida. Itu terus aplikasinya ya, kalau bisa dibanyakilah ya unsur nitrogennya, ditambahkan NPK ya, porsinya boleh setengah atau 70% nitrogennya. Kita tambahkan ya sedikit lah NPK-nya ya, bisa NPK yang berimbang itu 16-16 itu 30%. Campur, artinya kalau 1 kilo kita campur, aduk 1 kilo, aduk merata 7 on timbang nitrogennya yang ada di kemasan cantik ya, maaf menyebut merek. Terus NPK-nya boleh baik yang ada di Ponska, yang subsidi pemerintah itu kan ada di situ, nitrogennya ada 15% ya. Fosfatnya ada 10% kemasan yang baru ini. Terus unsur kaliumnya ada 12% ya. Itu boleh. Kalau yang punya pemerintah itu kan subsidi kelompok tani untuk tanaman palawija ya. Karena kita juga biasa kita mendapatkannya karena kita juga tergolong dari kelompok tani ya, untuk tanam palawija, padi, jagung ya teman-teman ya. Jadi itu boleh kita campurkan ya, itu dengan ya perbandingan. Kalau 1 kilo kita aduk, kita 3 on saja itu NPK-nya atau Ponska-nya atau mutiaranya, sisanya 7 on itu. Itu tadi yang ada kandungan nitrogen, artinya nitrogennya ditambah lagi yang ada di kandungan Ponska. Kenapa banyak nitrogennya? Karena kita untuk memacu pertumbuhannya ya. Itu sebenarnya saya ya, tapi mumpung sekalian kita cerita ya tentang pertumbuhan, dan banyak teman-teman yang menanyakan tentang cara pemupukan. Itu kita lakukan periodik atau dengan frekuensi ya 2 minggu sekali lah, kalau bisa 2 minggu sekali. Dan cara pemupukannya udah kita posting sebelumnya ya. Kita bikin parit ya di sekeliling itu, kan kecil ya, masih kecil, kita bikin parit, dan pupuk juga tidak banyak ya, mungkin 1 genggam ini udah cukup untuk kita ya, dimana batas tajuk daun. Disitulah kita bikin parit untuk kita tanamkan pupuk ini tadi. Kita tabur sekelilingnya ya, nanti akan kita peragakan ya, kita hanya teorinya saja dulu. Setelah itu untuk menghindari penguapan langsung dari sinar matahari, kita tutup ya, kita tutup dengan tanah galian tadi, tanah galian parit. Itu ada 2 fungsinya. Satu, kalau ada hujan, turun hujan ya, hujan lumayan besar, dia tidak merembes kemana-mana karena dia udah aman, udah kita bikinkan parit dan udah kita tutup. Jadi efisiensinya didapat. Itu ya kira-kira. Jadi saya sebenarnya mau menjelaskan ini tadi ya, ulat. Ini ulat ya teman-teman, ada 3 ulatnya ini. Ini proses terjadinya ulat ini adalah dari kupu-kupu. Jadi namanya metamorfosis. Kupu-kupu itu bertelur, telur menjadi larva yang dinamakan ulat ini tadi. Ini larva ini. Nanti dia ini akan terbentuklah kepompong ya, kepompong dia. Nanti kepompong, bikin lagi anunya, sarang ulat ini. Dia akan berproses bermatoposis ya, bermatoposis.
menjadi kupu-kupu lagi. Jadi kupu-kupunya ini ya warna-warni kupu-kupunya. Nah, ini kalau nama ilmiahnya ya, nama latinnya itu ini Agrius ya, convolvul ya. Nah, ini jenis ulat yang nanti akan berproses menjadi kupu-kupu yang warna-warni ya. Nah, itu. Oke ya, teman-teman ya. Proses terjadinya ulat itu tadi ya, dari bertelur dia kan ya, bertelur yang tanpa kita ketahui juga kan. Biasanya di balik daun. Setelah itu dia telurnya itu menjadi larva ulat ini dari kecil ya, dari kecil sampailah dia membesar kan dengan ada makanan yang ada di sini. Setelah itu dia membentuk dirinya menjadi kepompong. Kepompong sudah cukup besar, jadi dia cukup untuk terbang. Nah, menjadilah kupu-kupu kembali ya. Seperti itulah siklus kehidupan ulat ya, dari telur, larva, pompong, kembali ke kupu-kupu. Ini akan kita benam di dalam tanah ya, akan kita jadikan pupuk organik, karena asal mulanya juga dia mendapatkan makanan dari alpukat ini ya. Tentu kita akan menjadikan dia ini pupuk organik ya. Jadi ini kita tidak jadikan dia kupu-kupu ya. Jadi ini kita ya, karena dia udah mengganggu ya, udah banyak merusak ya tanaman ya, daun-daun yang ada di sini. Ini kita benamkan ya. Ini kita benamkan ya. Hanya saya tidak bawa ya hari ini. Ada gunting. Jadi kita akan gali ya, kita benamkan ya di ini. Jadi teman-teman ya, jangan takut ya dengan ulat-ulat seperti ini. Jadi ini kita masukkan di sini ya, satu. Jadi hijau semua dia ya. Ini. Kita jadikan organik untuk di daerah di bawah tajuk daun ya. Mungkin teman-teman penasaran ya, mau lihat bentuknya seperti apa. Ini ya, saya buka ya. Saya potong. Ini hijau semua ya. Ini ya. Ini ya, ini hijau semuanya ini. Ini kita kubur ya. Jadi kembali lagi proses alam jadi pupuk organik ya. Jadi ini kita kubur ya di bawah tajuk daun. Jadi teman-teman ya, dengan adanya gangguan-gangguan tadi ya, ini ada beberapa daun yang udah gundul ya. Ini artinya masih butuh proses lagi beberapa minggu untuk dia kembali lagi. Tentu menunggu tunas ya, tunas muda ini, sehingga yang gundul ini nanti akan tergantikan ya oleh pertumbuhan vegetatif yang baru. Artinya dengan gangguan-gangguan ulat pemakan daun tadi, secara tidak langsung ya, bukan secara tidak langsung lagi,
ini secara langsung proses fotosintesis yang terjadi di daun terganggu karena tempat atau tempat masak makanan itu sebagian udah hilang. Karena kita tahu di daun ini ya, saya contohkan lagi ini di daun ini, di sinilah tempat dia masak ya, tempat dia masak di daun ini ya. Saya contohkan lagi ya. Di daun inilah tempat ya tumbuhan itu masak, termasuk alpukat ini. Yang mana tadi sebagian daunnya udah di pruning ya oleh ulat ya, udah dimakan oleh ulat, tapi ulatnya udah kita benamkan juga ya untuk makanan alpukat lagi, untuk sebagai unsur hara tanaman alpukat lagi. Jadi otomatis siklusnya kembali lagi, otomatis terganggu fotosintesisnya karena tadi daun-daun yang ada di sini udah termakan oleh ulat, nanti akan tergantikan oleh yang muda ini ya. Tentu nanti siklus fotosintesis akan berjalan sempurna, walaupun ada beberapa yang hilang, yang lain tetap terlaksana gitu, Bah. Bukan berarti hilang di sini semuanya terganggu, tidak. Hanya pada kesempatan ini itulah terjadi fotosintesis. Fotosintesis itu adalah kita tahu tanaman mengolah makanannya melalui sinar matahari. Spektrum sinar matahari ini masuk di kloroplas, lapisan paling atas. Di dalam kloroplas itu ada klorofil yang menangkap spektrum sinar matahari. Ditangkaplah spektrum sinar matahari ini kan, diolahlah tadinya ya, diambillah udara bebas ya, respirasi namanya. Begitu saya ngomong ini udah sering kita jelaskan ya di sebelumnya. Saya mengeluarkan CO2, ditangkaplah, walaupun saya tidak ada di sini, CO2 di mana-mana ada. Ditangkaplah CO2 itu masuk melalui stomata namanya. Di sini ada stomata, hanya tidak bisa kita lihat dengan mata ya, stomata. Masuklah CO2, karbon dioksida melalui stomata di balik daun. Itu bukan mulut atau bukan mulut ya, atau mulut atau ya tempat makanan untuk alpukat yang bisa, dia hanya respirasi ya, menarik gas ya berupa CO2 tadi dan mengeluarkan buangan hasil respirasinya itu oksigen yang untuk kelangsungan kehidupan di bumi. Nah, itu tempat keluar masuknya gas atau ya CO2 dan oksigen. Perakaran bekerja, terjadinya fotosintesis ya teman-teman. Perakaran bekerja ya, ditariklah kan H2O, air yang ada di dalam tanah. Air yang dimaksud di sini bukan air yang bisa kita mainkan di percik-percikan ya, air yang bisa diserap oleh perakaran ya, yang air itu udah bersenyawa di situ, udah ada garam mineral, udah ada nutrisi lainnya, unsur hara lainnya, termasuk NPK, termasuk ya pupuk makro sekunder lainnya ya, maksudnya sekunder lainnya ya, logam-logam lainnya itu tadi ya. Di situ ada Fe, besi, ada silikon, ada boron, ada Mg, magnesium, Ai, aluminium. Diangkutlah kan melalui proses yang kita namakan pipa pengangkut itu ya, pengangkut dari dalam tanah dinaikkan ke atas melalui batang primer, dahan sekunder, ranting sampai ke daun, didistribusikanlah kan unsur hara ya, garam mineral dan pupuk-pupuk yang kita benam itu. Dia udah bukan kayak butiran lagi, dia udah berupa senyawa ya, berupa molekul senyawa yang tidak bisa juga kita lihat dengan mata kan. Dibawalah ke atas kan.
terjadilah kan tadinya itu, terjadilah di sini ya dengan bantuan spektrum sinar matahari ini yang ditangkap langsung oleh klorofil ya di lapisan paling dalam kloroplas itu. Klorofil itu kan zat hijau daun ya. Tadi udah kita lihat kan zat hijau itu yang udah sangat halus oleh ulat tadi ya. Disitulah kan terjadilah senyawa ya, dimasaklah kan semua makanan yang ada yang diangkut oleh sistem perakaran yang melalui pipa atau jalur polem itu tadi naik ke atas ke daun ini kan, terjadilah senyawa reaksi. Di situ tercampur H2O, garam mineral dan lain-lain kan, unsur-unsur bawaannya kan, plus CO2 ya, karbon dioksida dan lain-lain. Dibantu oleh sinar matahari terjadilah senyawa reaksi yang dinamakan itu hasil reaksinya ya glukosa ya, glukosa atau karbohidrat. Karbohidrat inilah yang menjadi makanan ya. Ya kita juga seperti itu ya, karbohidrat juga makanan kita, tanaman juga seperti itu. Hanya kita punya kan nampak karbohidratnya kan berupa nasi, berupa mungkin kentang, singkong, lain sebagainya ya yang ada karbohidratnya. Itu tersimpanlah di sini ya, glukosa atau karbohidrat itu di daun ini. Begitu proses reaksi kimia terjadi pada siang hari itu, respirasinya keluarlah oksigen pada siang itu. Oksigen ini sangat diperlukan kehidupan yang ada di muka bumi, termasuk di mana-mana kita berada pun pasti ada oksigennya. Karena ada oksigen, karena ada terjadi proses respirasi, proses fotosintesis. Seperti itulah ya kira-kira ya teman-teman ya. Ini reaksi terang ya, reaksi siang. Nanti malam dia ada lagi reaksi fotosintesis gelap namanya ya. Mungkin kita tidak jelaskan lah, ini sudah cukup panjang lebar ya. Tadi dari ya pemupukan, masalah kupu-kupu bertelur menjadi larva ulat, ulat menjadi kepompong, menjadilah kupu-kupu lagi. Contoh seperti yang terbang-terbang inilah kupu-kupunya. Sayang dia tidak hinggap di sini ya. Kita biar lebih jelas penjelasannya. Oke ya teman-teman, udah lumayan siang juga ini. Jangan lupa like, share, komen, ditulis di kolom komentar. Nanti akan kita konfirmasi, kita balas ya. Dan yang terpenting, subscribe adalah gratis. Jangan lupa di subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru dari channel Alfocate Farm. Tetap semangat, selamat beraktivitas. Salam dari Alfocate Farm Kota Singkawang.